إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid dengan sempurna, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk mengikhlaskan setiap amalan kita, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima suatu amalan kecuali kita lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan pertama ini insyaallah taala di Ma'had Ilmi di tahun ajaran yang baru ini, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang mujaddid abad yang ke-12. Kitab yang beliau berikan judul Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad. Kitabut Tauhid yang dia adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas setiap hamba. Sebelum kita mempelajari kitab tersebut, ada baiknya di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada beberapa keutamaan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, bahwasanya para ulama dan ulama tauhid mereka bersepakat bahwa tidak pernah ditulis di dalam Islam kitab yang inti dari pembahasan kitab tersebut adalah berbicara tentang tauhid uluhiyah. Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum ada kitab seperti yang ditulis oleh beliau, yang kitab tersebut beliau tulis menjelaskan khusus tentang tauhid uluhiyah yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul, yang mana para nabi dan rasul tidaklah mendakwahkan kecuali mendakwahkan tauhid uluhiyah, mengajak manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Sebagaimana Allah taala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami, kata Allah, dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelummu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rasulin, seorang rasul pun, illa kecuali. Hal ini menunjukkan pembatasan. Apabila ada suatu kalimat yang diawali dengan nafi, kemudian setelah itu datang isbat illa, hal ini yufidul hasr wal qasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa," dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Dalam ayatnya yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا,
Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ani abudullaha wajtanibut taghut, yang mana rasul tersebut menyeru kepada umatnya, ani abudullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah peribadahan kepada taghut, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan kitab yang akan kita bahas. Jadi para ulama dari ulama tauhid, mereka bersepakat bahwasanya tidak pernah di dalam dunia Islam ditulis kitab yang khusus membahas tentang tauhid uluhiyah, yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Kemudian di sini pun dijelaskan oleh para ulama mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengkhususkan dalam kitabnya ini pembahasan tentang tauhid uluhiyah, menjelaskan hakikat dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pun menjelaskan yang menjadi lawannya dari kesyirikan baik besar maupun yang kecil, baik yang dapat menghapus tauhid seseorang ataupun yang mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkhususkan kitabnya membahas tentang tauhid uluhiyah dan perkara yang merupakan lawan dari tauhid uluhiyah, yaitu kesyirikan? Maka dijelaskan oleh para ulama, li'annahu huwallazi yudkhalu fil Islam. Karena tauhid uluhiyah inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Wa yunja min adzabillah, dan tauhid uluhiyah inilah yang menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya manusia dan jin diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang dengannya para rasul diutus, yang dengannya semua kitab-kitab Allah turunkan, yaitu menjelaskan hakikat dari tauhid uluhiyah. Ini diantara keutamaan ya kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian di antara keutamaan yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Syarah Tauhidnya I'anatul Mustafid, di dalam kitab ini qassamahu al-muallif ila abwabin bitartibin wa tafsilin lam yujad ya man sabaqa Syekh ila dzalika. Jadi dalam kitab ini muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyusun bab-babnya dengan penyusunan yang sangat rapi dan terperinci. Di dalam kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau membagi bab demi bab dan menyusun bab demi bab ini dengan susunan yang tertib, yang sangat rapi. Yang antara bab yang pertama, bab kedua, bab ketiga ini saling berkaitan. Dan peletakannya pun beliau memiliki suatu tujuan, tidak ngasal. Mengapa bab yang pertama yang beliau berikan judul Kitabut Tauhid ini diletakkan pada bab yang pertama ini? Kok enggak diletakkan pada bab yang keempat misalnya? Mengapa bab yang kedua yang berbicara tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid, kok diletakkan pada bab yang kedua? Kok enggak diletakkan pada bab yang ke-10 misalnya? Mengapa bab yang ke-15 misalnya diletakkan pada bab yang ke-15, kok tidak diletakkan pada bab yang ke-30? Semua ini beliau menyusunnya dengan susunan yang rapi. Sehingga para ulama, kalau kita lihat sarah-sarah para ulama tatkala beliau menjelaskan bab demi bab dari kitab tauhid ini, banyak di antara mereka yang menjelaskan hubungan antara bab sebelumnya dengan bab sesudahnya. Hubungan antara bab sebelumnya dengan bab sesudahnya. Jadi memiliki kaitan. Yang ini kata beliau, lam yujad man sabaqa syekh ila dzalika. Sebelumnya tidak ada yang mendahului syekh yang menyusun bab demi bab dengan susunan yang begitu rapinya. Ini diantara kelebihan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara keutamaan yang ketiga, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yaitu aurada al-mu'allif fi kulli babin. Jadi mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan pada setiap babnya ayat-ayat atau hadis-hadis
Yang hal ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan bab demi babnya ini fahuwa mabniun ala alkitab was sunnah. Ini dibangun di atas alkitab dan as-sunnah. Bukan berdasarkan ra'yu. Karena memang dalam masalah akidah haruslah berdasarkan dalil. Tidak boleh taklid. Tidak boleh berdasarkan ra'yu. Dan itulah hakikat dari ilmu. Kama qala syair, sebagaimana berkata seorang penyair, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Laisa khalafa fihi. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabah laisa khalafa fihi. Ilmu itu adalah firman Allah, itu Al-Quran. Kemudian perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat yang tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah al-ilmu. Dan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau nanti kita bahas satu demi satu, bab demi bab, setiap beliau mendatangkan bab, memberikan judul bab, langsung beliau membawakan qala Allah Ta'ala atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkata qultu, saya berkata, tidak. Langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu kebanyakannya, atau langsung membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Syekh tidaklah mendatangkan di dalam kitabnya sebuah hadis kecuali hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan sanadnya, atau seandainya ada hadis yang dhaif secara sanadnya, ya, tapi secara makna sahih. Dan di sana ada hadis-hadis yang menguatkan, ya, dari makna hadis-hadis yang dhaif, beberapa hadis yang dhaif yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu pun hanya sebagai penguat saja, bukan sebagai syahid utama dari pendalilan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi setiap bab beliau bawakan ayat Al-Quran, hadis yang sahih, dan seandainya beliau membawakan hadis yang dhaif, itu pun hanya sebagai penguat saja. Itu pun dikuatkan dan maknanya sahih, ya, walaupun sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Dan dikuatkan oleh dalil-dalil sebelumnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan itu pun jumlahnya tidaklah banyak. Kemudian di antara keutamaan selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya sebagian ulama menyamakan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kitab, ya, hadis yang ditulis oleh seorang ulama hadis, yaitu Al-Imam Bukhari. Beliau membuat sebuah kitab Sahihul Bukhari. Jadi para ulama menyamakan kitab ini, itu Kitabut Tauhid, dengan kitabnya Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari. Dari sisi mana kesamaannya? Dari sisi bentuk model penyusunannya. Al-Imam Bukhari, tatkala beliau membawakan bab-babnya dalam kitabnya, beliau langsung membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada satu muqaddimah. Begitu pula dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tatkala membawakan babnya langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tanpa diselingi dengan suatu muqaddimah. Antum bisa lihat dalam kitab Sahih Bukhari, babul awal, beliau langsung yang menyampaikan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kita lihat matanya Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tatkala beliau membawa bab yang pertama Kitabut Tauhid, langsung beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ini pun sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, menunjukkan akan
adab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala beliau rahimahullah taala membawakan kitabnya itu Kitabut Tauhid, pada bab yang pertama Kitabut Tauhid, langsung beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin yang menjelaskan tentang hakikat dari tauhid, yaitu sang pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang paling paham terkait dengan tauhid. Karena tauhid adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak mendahulinya dengan suatu muqaddimah, memisahkan dengan perkataan beliau. Begitu pula Imam Bukhari tatkala menulis kitabnya, kitab Sahih Bukhari, pada bab yang pertama langsung membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab beliau adalah kitab hadis, dan tentunya yang paling paham tentang hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keutamaan Kitabut Tauhid yang insyaallah kita akan bahas. Kita langsung masuk pada Kitabut Tauhid. Bagi antum yang punya matanya, antum lihat Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tauhid. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini. Poin yang pertama adalah alasan muallif, penulis, memulai kitabnya dengan basmalah. Poin yang kedua adalah kita akan menjelaskan mengapa muallif di sini tidak memulai kitabnya dengan khutbah, dengan muqaddimah untuk menjelaskan isi kitabnya. Ini poin yang kedua. Bagaimana suatu perkara yang ma'ruf, yang sering ditanyakan oleh talabatul ilmi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, mengapa kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia ini kok tidak memberikan suatu muqaddimah. Beliau langsung berkata dalam kitabnya Kitabut Tauhid, qala Allah Ta'ala, tanpa suatu muqaddimah yang biasa dilakukan oleh para penulis untuk menjelaskan isi dari kitab yang akan dia tulis. Mengapa di sini kok tidak dimulai kitabnya? Beliau tidak memulai kitabnya dengan khutbah, dengan muqaddimah. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Kemudian poin yang ketiga adalah makna dari at-tauhid. Poin yang kelima adalah pembagian tauhid, dan poin yang kelima, jadi poin yang keempat adalah pembagian tauhid, dan poin yang kelima adalah penjelasan dalil. Kita ulangi poin-poin pembahasan yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini. Ada 5 poin. Yang pertama, alasan mu'alif memulai kitabnya dengan basmalah. Kemudian yang kedua, mengapa mu'alif tidak memulai kitabnya dengan khutbah untuk menjelaskan kitabnya ini. Kemudian poin yang ketiga adalah makna dari at-tauhid. Kemudian poin yang kelima adalah poin yang keempat adalah pembagian tauhid, dan poin yang kelima adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu alasan mu'alif memulai kitabnya dengan basmalah. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensarah dari Kitabut Tauhid, bahwasanya muallif memulai kitabnya dengan bismillah, ini iktidaan bi kitabillahi ta'ala, dalam rangka mencontoh kitabullah ta'ala, yang mana Allah di dalam kitabullah selalu dimulai dengan bil basmalah, dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah. Ini diantara alasan mengapa mu'alif memulai kitabnya dengan basmalah. Yang pertama, dalam rangka mencontoh kitab Allah, Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran setiap suratnya selalu dimulai dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Kemudian alasan yang kedua, dalam rangka mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai tulisan-tulisannya, risalah-risalahnya yang beliau kirimkan kepada raja-raja agar mereka masuk ke dalam Islam, selalu memulainya dengan basmalah. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di sana para ulama khilaf,
akan kesahihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin li balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar." Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, yakni berkurang barokahnya, ai naqisul barakah. Berkurang. Adapun dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dalil tatkala menulis seperti menulis perjanjian, beliau selalu memulainya dengan basmalah. Itu tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrikin, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian beliau tatkala ingin menulis perjanjian tersebut, nada Aliya ibni Abi Thalib, memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulisnya, untuk menulis perjanjian tersebut. Faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Ali, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Ya Ali, tulislah. Itu maksudnya apa? Tulislah perjanjian tersebut bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang musyrikin pada saat itu berkata, la na'rifu ar-Rahman illa Rahmana al-Yamama. Kami tidak mengenal ar-Rahman kecuali Rahman al-Yamama, yaitu Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Walakin kata mereka, uktub bismika Allahumma. Akan tapi tulislah bismika dengan menyebutmu Allahumma, ya Allah. Dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil suatu faedah. Yang pertama, bahwasanya orang-orang musyrikin mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Dan ingat, yang mereka ingkari bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ingkari adalah nama Allah Ar-Rahman, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Sebagaimana insyaallah yang nanti kita akan jelaskan pada babnya. Jadi mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman, bukan mengingkari zat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara buktinya? Setelah itu mereka berkata, walakin uktub bismika Allahumma, kata mereka, bismika Allahumma. Tapi tulislah bismika dengan menyebut namamu Allahumma, ya Allah. Jadi mereka pun menetapkan akan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara alasan mengapa muallif memulai kitabnya dengan basmalah. Masih pada poin yang pertama, kita akan jelaskan sedikit tentang faidah memulai kitab atau memulai segala sesuatu dengan basmalah. Mengapa para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selalu memulai kitabnya dengan basmalah? Dalam kitab Al-Usul Tsalatsa, dalam kitab Kashfus Subhan, beliau selalu memulai kitabnya dengan basmalah. Dan mengapa kita selalu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan suatu aktivitas yang baik, disunahkan untuk membaca basmalah. Mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau tidur, baca bismillah. Semuanya diawali dengan bismillah. Apa faedahnya? Dijelaskan di sini, ibtada al-muallif kitabahu bil basmalah li faidataini. Ibtada al-muallif kitabahu bil basmalah li faidataini. Jadi muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan bismillah, ini ada dua faidah. Apa itu? Yang pertama, al-isti'anatu billah, dalam rangka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, li'anna harfal jar al-ba fi bismillah, karena huruf jar, yaitu huruf jar al-ba pada lafaz bismillah, bi ini adalah huruf jar, maknanya adalah lil isti'anah,
untuk meminta pertolongan. Jadi huruf jar al-ba, kalau kita belajar ilmu nahwu, ya ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya adalah lil isti'anah. Seperti kita mengatakan, ya, misalnya qata'tu at-tufah bisikin, katabtu ad-darsa bil qalam. Ya, katabtu ad-darsa bil qalam. Saya menulis pelajaran bil qalam. Al-ba di sini adalah apa? Lil isti'anah. Begitu pula pada kalimat bismillah. Ba di sini adalah lil isti'anah, dalam rangka meminta pertolongan. Jadi tatkala kita menulis sebuah kitab, kita awali dengan bismillah. Atau kita melakukan suatu aktivitas, belajarkah, kita awali dengan bismillah. Ini hakikatnya di antara faidahnya adalah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tabarruku fil bada'ati bismillah. Untuk bertabaruk, mengharapkan berkah, meminta barokah dengan mendahului, ya, penulisan tersebut, kalau berupa tulisan yang kita lakukan, dengan lafaz yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut nama Allah di awal setiap aktivitas kita. Di antara faedahnya adalah litabarruk, dalam rangka kita mengharapkan barokah, kebaikan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka kita meminta tetapnya kebaikan tersebut. Sehingga kalau seseorang benar-benar merenungi dua faedah ini, maka tatkala dia mengucapkan bismillah dalam setiap aktivitas yang baik yang dia lakukan, bukan hanya sekedar ucapan di lisan saja seperti adat kebiasaan. Tapi kalau dia benar-benar memahami dua faedah ini, dia akan benar-benar meresapi. Tatkala kita ingin makan, kita baca bismillah, maka hakikatnya, ya Allah, tolonglah saya di dalam saya memakan makanan ini, dan berilah saya kebaikan yang banyak, dan tetapkanlah kebaikan tersebut. Tatkala kita ingin belajar, baca bismillah, bismillah, kita belajar. Maka hakikatnya kita mengatakan, ya Allah, tolonglah saya di dalam saya belajar ini, dan berikanlah saya barokah yang banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tatkala kita melakukan suatu aktivitas, kita memulainya dengan bismillah, maka hakikatnya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa kita? La haula wala quwata illa billah. Kita adalah manusia, makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Tidaklah mungkin kita bisa melakukan suatu aktivitas, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas yang lainnya, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kita membaca bismillah di awal setiap pekerjaan kita, selain kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta barokah, kebaikan yang banyak dari setiap apa yang kita kerjakan. Ini diantara faidah yang mengapa kita atau mu'alif memulai kitabnya dengan basmalah. Kita langsung masuk pada poin yang kedua, yaitu mengapa mu'alif tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah untuk menjelaskan kitabnya. Dikatakan oleh Syekh Al-Ushayf dalam kitabnya At-Tamhid, beliau berkata, wa hahuna su'alun ma'rufun, dan di sana ada suatu pertanyaan yang ma'ruf, wa huwa, yaitu limadha khalafa syekh tariqal musannifina falam yaj'al lil kitabi khutbah yubayinu fima tariqatuhu bal qala kitabut tauhid wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ya, di sana ada suatu pertanyaan yang ma'ruf kata dia, yaitu kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyelisihi tariqah para penulis, yang beliau tidak menjadikan kitabnya ini diawali dengan khutbah, dengan muqaddimah, untuk menjelaskan ya, dari kitab yang beliau akan tulis.
Tapi beliau langsung berkata, Kitabut Tauhid qaulullah ta'ala qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka al-jawab minal wujud. Jawabnya ada beberapa sisi sebagaimana dari sarah-sarah yang ana baca. Yang pertama, ada ulama yang menjelaskan annahu iktafa rahimahullahu taala bi bismillahirrahmanirrahim fa innaha kafiyatun fi tsana 'ala Allah taala wa kafiyatun bil ibtida'. Jadi bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mencukupkan dengan bismillahirrahmanirrahim karena ya kalimat bismillahirrahmanirrahim ini sudah mencukupi di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala dan sudah mencukupi sebagai suatu muqaddimah. Tanpa kita membaca khutbatul hajah misalnya dengan mengucapkan bismillah, maka yang seperti ini sudah cukup, yang di dalamnya ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah cukup sebagai permulaan. Ya, ini penjelasan sebagian para ulama. Kemudian yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Asy'ari al-Alamah Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, yaqulu, beliau berkata, di sisi saya memiliki sebuah naskah dengan tulisan muallif yang di dalam naskah tersebut ya beliau memulai kitab ini dengan perkataannya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Jadi ternyata di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimallahu taala beliau berkata, katanya beliau memiliki naskah dari Kitabut Tauhid yang merupakan tulisan dari muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di dalam naskah yang ada pada beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memulai kitabnya dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Ya, ini diantara penjelasan salah seorang ulama. Kemudian yang ketiga, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau berkata, anna tauhida, bahwasanya tauhid yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya ini, huwa tauhidullah, yaitu berbicara tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya tauhid yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini, yang beliau berikan judul Kitabut Tauhid, ya tentunya ya dari judul saja kita sudah paham. Berarti buku tersebut akan membahas masalah tauhid, dan tauhid di sini adalah tauhidullah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidullah qad bayyanahu Allah fil Qur'an. Dan terkait dengan penjelasan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Fakana lidzalika, oleh karena itulah, minal adab fi maqamit tauhid, sebagai bentuk adab terhadap kedudukan tauhid, alla yaj'ala fasilan bainal haq wad dal 'alal haq. Jadi beliau tidak menjadikan suatu pemisah bainal haq, antara al-haq maksudnya adalah tauhidullah. Beliau tidak menjadikan pemisah antara materi tauhidullah wadal alal haq, ya, dan yang menunjukkan akan tauhidullah tersebut, yaitu kalamullah wa kalamur rasul. Materi yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah materi terkait masalah tauhid, dan penjelasan tauhid ini terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Allah telah menjelaskan hakikat dari tauhid di dalam Alkitabnya, itu Al-Quran, dan Rasulullah telah menjelaskan hakikat dari tauhidullah dalam hadis-hadisnya yang sahih. Sehingga sebagai bentuk adab beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak memisahkan perkataan beliau dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah, perkataan Allah yang menjelaskan hakikat dari tauhid. Sebagai bentuk adab, ya, beliau seakan-akan ya ingin mempersilahkan melihat dalil dari Al-Quran yang merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hakikat dari tauhidullah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh, sehingga beliau tidak menjadikan khutbah
tidak menjadikan perkataan yang memisahkan antara tauhid dengan sang pemilik tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama mengapa mu'alif tidak memulai kitabnya dengan khutbah untuk menjelaskan kitabnya. Kita ulang sekali lagi, ada beberapa penjelasan dari para ulama. Yang pertama, ada yang menjelaskan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencukupkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sudah cukup sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah cukup sebagai bentuk permulaan. Kemudian yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala, ya bahwasanya beliau memiliki naskah yang merupakan tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya di dalam kitabnya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana pula yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, yaitu sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak menjadikan perkataannya memisahkan antara tauhid dengan sang pemilik tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau penjelasannya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, beliau mencukupkan dengan judul dan tidak memulainya dengan khutbatul hajat, karena dengan judul saja tatkala beliau mengatakan kitabut tauhid, ya maka jelaslah sang pembaca akan mengetahui bahwa apa yang beliau tulis pasti akan berbicara tentang tauhid. Kita langsung masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan makna tauhid. Penjelasan makna dari tauhid. At-tauhid fi lughah, tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahhidu tauhidan. Tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahhidu tauhidan. Maknanya adalah idza ja'alahu wahidan, yaitu jika menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Wahada, wahid, wahada yuwahhidu tauhidan. Ini secara bahasa. Kalau kita katakan misalnya tsallatsa yusallisu tatslisan, tsallatsa yusallisu tatslisan, berarti maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi tiga. Rabba'a yurabbi'u tarbi'an, menjadikan sesuatu menjadi empat. Khammasa yukhammisu takhmisan, menjadikan sesuatu menjadi lima secara bahasa. Adapun tauhid diambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Ini secara bahasa. Dan perlu yang menjadi catatan buat kita, tidaklah seseorang itu dia dikatakan telah menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terpenuhi dua rukun. Yang pertama adalah nafyu dan yang kedua adalah al-itsbat. Ya, jadi tidaklah seseorang itu dikatakan telah menjadikan sesuatu menjadi satu. Tidaklah seseorang dikatakan telah mentauhidkan sesuatu atau menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terpenuhi dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan, dan yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Misal, contoh. Misal, kalau kita ingin mengatakan atau kita ingin dari perkataan kita ingin mentauhidkan Muhammad, orang satu-satunya orang yang keluar dari masjid. Ya, kita ingin mengatakan suatu perkataan yang dari tujuan perkataan kita ini kita ingin menunjukkan bahwasanya yang keluar dari masjid itu hanya Muhammad. Selain Muhammad nggak keluar. Kalau kita mengatakan kharaja minal masjidi Muhammadun, kharaja minal masjidi Muhammadun, Muhammad telah keluar dari masjid. Kalau kita mengatakan seperti ini, apakah sudah menunjukkan bahwasanya yang keluar dari masjid itu hanya Muhammad? Tentunya tidak.
Kita hanya menetapkan yang keluar dari Masjid Muhammad. Maka yang seperti ini belum dikatakan kita telah menjadikan Muhammad satu-satunya yang keluar dari masjid, karena belum ada penafian. Bagaimana kalimat yang benar? Kalimat yang benar adalah ma kharaja minal masjid illa Muhammad. Ma kharaja minal masjid ahadun illa Muhammad. Tidak ada seorang pun yang keluar dari masjid illa Muhammad, kecuali Muhammad. Baru dari perkataan tersebut kita telah mentauhidkan Muhammad, orang satu-satunya orang yang keluar dari masjid. Oleh karena itulah kalimat tauhid la ilaha illallah terkumpul dua rukun ini. La ilaha itsbat illallah, la ilaha nafyun illallah itsbat, la ilaha peniadaan, illallah penetapan. Berarti seseorang tidaklah dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua macam jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, yang insyaallah nanti kita akan jelaskan, kecuali terpenuhi dua rukun ini. Dia menetapkan dan dia meniadakan. Dia menetapkan bahwasanya Allah lah yang mencipta alam semesta ini dan dia meniadakan selain Allah. Dia menetapkan bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia meniadakan selain Allah. Dia menetapkan walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, dan dia meniadakan yang lainnya. Inilah tauhid. Kalau dia beribadah kepada Allah tapi tidak meniadakan yang lainnya, maka tidaklah dikatakan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa mereka tidak dikatakan orang yang bertauhid? Al-jawab, karena mereka tidak meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari definisi tauhid secara bahasa ini, itu menjadikan sesuatu menjadi satu. Tidaklah mungkin kita menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua hal, yaitu nafyu, peniadaan, dan yang kedua adalah isbat, penetapan. Kemudian adapun makna tauhid secara syar'i sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah ifradullah ta'ala birrububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Jadi definisi tauhid secara syar'i adalah ifradullah ta'ala birrububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Menunggalkan Allah di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dan juga di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian, sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang pembagian tauhid, ada satu perkara yang harus di sini penting kita ketahui, bahwasanya lafaz tauhid hal ini adalah bukan merupakan lafaz yang bid'ah. Lafaz tauhid adalah merupakan lafaz yang syar'i. Bukan suatu perkara yang dibuat-buat. Karena ada sebagian orang membid'ahkan lafaz tauhid ini. Mereka menganggap ini adalah buatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau buatannya Ibnu Taimiyah. Ini adalah merupakan suatu kesalahan. Adapun dalilnya bahwasanya lafaz tauhid ini adalah lafaz yang syar'i, sebagaimana yang telah datang dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adz, tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ila Yaman, qala lahu, beliau berkata, innaka ta'ti qauman ahlul kitab, sesungguhnya engkau yang Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila ayyuhidullah, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka yaitu ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Wahada yuwahidu, fi'lul mudhari, masdarnya adalah at-tauhid. Berarti hal ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah lafaz yang syar'i. Ini bantahan bagi sebagian orang yang membid'ahkan lafaz tauhid. Nah, kemudian poin yang keempat tentang pembagian tauhid. Yanqasimu at-tauhidu ila thalathati anwa'. Jadi para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada membagi tauhid terbagi menjadi tiga macam.
Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Insyaallah ini antum dan antuna sudah memahaminya, tapi tidak salahnya kita sedikit kembali menjelaskan hakikat dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Kita jelaskan jenis tauhid yang pertama yaitu tauhidur rububiyah. Apakah makna dari tauhid ar-rububiyah? Maknanya adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatannya. Wa af'alullah katsirah, dan perbuatan-perbuatan Allah itu sangatlah banyak. Di antaranya mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menguasai, memberikan manfaat, memberikan mudarat, menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman. Nah, ini semuanya adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan akan tauhid rububiyah ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam, pencipta, pengatur, penguasa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, ala lahul khalq wal amru, ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 189, Allah Ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah langit dan bumi, Allah lah yang menguasainya. Ini tauhid rububiyah. Firman Allah pula, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini pun tauhid rububiyah dan juga masuk ke dalam tauhid, dalil tauhid untuk dalil tauhid uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bisa digunakan pendalilan akan tauhid rububiyah Allah dan juga tauhid uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan tauhid rububiyah ini yang perlu kita camkan bahwasanya tauhid rububiyah, ya, orang yang menetapkannya la yakun musliman, wa hadan man aqrabi wahda la yakun musliman. Jenis tauhid ini, tauhid rububiyah, barang siapa yang menetapkan tauhid rububiyah saja, la yakunu musliman, tidaklah dia dikatakan seorang muslim. Jadi tidak cukup seorang itu dikatakan muslim jika dia hanya sekedar mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Tidaklah cukup dikatakan dia seorang muslim. Dia meyakini bahwasanya mencipta alam semesta adalah Allah, yang menguasai adalah Allah, dia yakini ini, tapi dia minta kepada selain Allah, datang ke kuburan, minta kepada para wali. Maka orang yang seperti ini tidaklah dikatakan muslim. Li'annahu qad aqarra bihi al-kuffar, karena ternyata tauhid rububiyah ini pun telah ditetapkan oleh orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka pun menetapkan tauhid rububiyah. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Dan jika mereka ditanya, yaitu orang-orang kufar ditanya, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka ya Muhammad, kepada orang-orang kufar, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Dalam firman-Nya yang lainnya, itu surat Yunus, Allah Ta'ala berfirman, kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amma yamliku sama wal absar, dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal maiti, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul maita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur semua perkara? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka ya Muhammad, afala tattaqun, kalau begitu kenapa kalian enggak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan banyak sekali dari ayat-ayat
yang Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka menetapkan bahwa Allah lah sang pencipta, sang pemberi rizki, menghidupkan, mematikan. Wa ma hadza la yakunu muslimina. Akan tetapi walaupun mereka menetapkan rububiyah bagi Allah, la yakununa muslimina, mereka belumlah dikatakan seorang muslim. Dimada? Kenapa? Li'annahum lam ya'tu bin na'i tsani. Dikarenakan mereka tidak mendatangkan jenis tauhid yang kedua, yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul, yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jenis yang kedua dari 3 jenis tauhid yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Bi alla yu'bad illallah, itu dengan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. La yusalla wa la yud'a wa la yudhbah wa la yundar wa la ila akhirih ilallah. Tidak salat, tidak berdoa, tidak menyembelih, tidak bernazar dan selainnya dari macam-macam ibadah kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan yang demikian itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang sangat tegas yang semua kaum muslimin pun menghafalnya. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadat, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini yufidul hasar wal qasar, menunjukkan pembatasan. Iyyaka domir munfasil fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Na'budu fi'lun wa fa'il. Maf'ul bih seharusnya letaknya jatuh setelah fi'il dan fa'il. Tapi ini didahulukan. Dalam kaidah dalam bahasa Arab, apabila ada suatu kata yang seharusnya di belakang dia dikedepankan, maka memberikan faedah pembatasan. Sehingga kita memberikan makna firman Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun ay liwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Abbas. Dan ayat ini pun menunjukkan akan pembatasan. Ya. Didahului oleh huruf ma, nafyun, kemudian illa itsbah, yufidul hasri. Oleh karena itulah Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid memberikan makna ayat ini, ya, ini khalaqtul jinna wal insa li ghayatin wahidatin. Sesungguhnya aku itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia li ghayatin wahidatin. Hiyal ibadah duna masiwahu, yaitu ibadah bukan untuk yang lainnya. Dan tauhid inilah, tauhid uluhiyah inilah yang menjadi pertentangan bainar rusul wal umam, di antara para rasul dan umat-umat mereka. Adapun jenis tauhid yang pertama tidak ada pertentangan di dalamnya. Umat-umat manusia mereka menetapkannya bahwasanya Allah adalah sang pencipta, sang penguasa. Yang jadi inti permasalahan antara para rasul dengan umatnya adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Camkan di sini, mengesahkan Allah dalam ibadah, bukan hanya sekedar ibadah saja, bukan. Bukan hanya kita sekedar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu, bukan hanya sekedar ibadahnya saja, bukan. Tapi mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak beribadah kepada Allah. Kalau beribadah kepada Allah tidak cukup. Dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah, ini enggak cukup, tidaklah dikatakan tauhid. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Harus ada nafyu, harus ada itsbat. Dan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam,
Mereka ada yang bernazar kepada Allah, mereka berkurban untuk Allah, mereka haji. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah berkata kepada Husain. Beliau berkata, Husain, seorang sahabat yang mulia yang sebelumnya, tatkala beliau masih dalam keadaan kafir, Nabi SAW, qala Nabi SAW li Husain, kepada Husain, kam ilahan ta'budu? Ya Husain, berapa ilah, berapa sesembahan yang engkau sembah? Ini dalil pula bahwasanya ilah di sini bermakna ma'bud, bukan khaliq. Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada bab yang kelima, tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain, kam ilahan ta'budu? Berapa sesembahan yang engkau sembah? Qala, maka Husain berkata, sab'atan. Ada 7. Luar biasa. Husain sebelum Islamnya memiliki 7 sesembahan. Kemudian beliau berkata, sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. 6 sesembahan di bumi dan 1 sesembahan di langit. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad yang menunjukkan bahwasanya Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Yang berdalil dengan hadis yang mulia ini. Dan ini pun dalil bahwasanya ternyata orang-orang musyrikin pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau berkata, sab'atan, ada 7 sesembahanku, 6 di bumi dan 1 di langit. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, man li raghbatika wa rahbatika, dari sesembahanmu yang 7 itu, ya, siapa yang paling engkau berharap dengannya dan yang paling engkau takut kepadanya? Siapa di antara sesembahan yang 6 di langit, yang 6 di bumi, yang 1 di langit, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 sesembahan ini, siapa yang paling engkau mengharap dan paling engkau takut? Qala, maka Husain berkata, alladzi fis sama, sesembahanku yang ada di langit. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatruk as-sittah wa'bud alladzi fis sama. Tinggalkanlah sesembahanmu yang 6 itu, wa'bud, dan sembahlah alladzi fis sama, sesembahanmu yang berada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah, bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah. Karena banyak dari orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, mereka pun beribadah kepada Allah. Mereka sholat, bahkan mereka haji setiap tahun, rajin umrah, tapi minta-minta ke kuburan Nabi, minta-minta ke kuburan para wali. Maka hakikatnya orang-orang yang seperti itu tidaklah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid uluhiyah. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kajian kita. Apabila ada benarnya, maka semata-mata semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.